Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Iki ya, cabai saya usia 24 hari. Nah, jadi terakhir pemupukan kemarin itu usia 20 hari. Ada videonya ya di ini deskripsi. Nah, setelah selesai pemupukan itu ternyata langsung diguyur hujan sampai 4 hari sampai sekarang ini berturut-turut. Dan setelah hujan itu langsung panas ter langsung ngejut ya. Nah, ini saat ini ada serangan bercak daun ya, agak mendingan parah nih ya. Nah, pertumbuhannya tidak merata ya, karena kelemahannya kita tanam itu benihnya sortiran kawan sisa, jadi ya adaptasinya itu nggak merata. Jadi ini ya saya tunjukkan. Nah, ini yang terserang bercak daun atau busuk daun. Nah, jadi kemarin itu terakhir penyepraian saya menggunakan fungisida kontak chlorothalonil ya, sudah 2 kali. Nah ini bercak ini. Nah, kalau yang seperti ini kita buangi dulu ya, kalau bisa itu dibuang supaya tidak menjalar ke daun-daun yang lain. Nah, ada bercak itu yang disebabkan oleh jamur, ada juga yang disebabkan oleh bakteri. Nah, jadi kemarin penyepraian itu dengan fungisida ya. Nah, jadi nanti kita beralih ke bakterisida. Nah, jadi buang dulu ya seperti ini. Nah, yang serangan busuk daun yang bakteri itu dimulai, nah ini busuknya itu dari tengah ya, diawali dari telenik agak basah, terus akhirnya semakin melebar dan daunnya akhirnya busuk menguning seperti ini. Nah, jadi cuaca ekstrim seperti ini Pak Bos ya, berturut-turut hujan, terus kalau siang itu panas atau ngeter nyelenget gitu loh. Nah, itu perkembangan jamur dan juga bakteri itu sangat cepat sekali. Nah, kalau tanaman kita seperti ini ya, itu sudah dipastikan unsur hara kalsium dan magnesium itu kurang terlengkapi ya. Nah, jadi padahal di pengocoran pertama itu sudah saya masukkan kalsium, terus penyepraian kedua itu sudah saya masukkan magnesium juga, dan pengocoran terakhir kemarin saya masukkan magnesium tapi langsung keguyur hujan sampai sekarang berturut-turut. Nah, jadi kalau cabai itu sudah seperti ini jangan dilakukan pemupukan dulu ya, tunggu sampai sudah ada tanda-tanda kesembuhan. Nah, terus yang pertama pengocoran kalsium ya, jadi kocor kalsium itu untuk menetralkan pH tanah dulu. Nah, dan juga lakukan penyepraian bakterisida dimix dengan kalsium. Oke, disimak ya. Namun sebelumnya ya mohon dukungannya toh, di like ya, dan juga subscribe gratis lah ya. Nah, jadi kawan-kawan ya, setelah penyepraian itu lakukan pengocoran dengan kalsium juga ya, untuk menetralkan pH tanah. Nah, setelah itu juga dilakukan penyepraian dengan bakterisida. Nah, ini yang saya gunakan bakterisida dari merek dagang Nordok ya, yang bahan aktifnya itu tembaga oksida. Lebih bagus lagi itu yang tembaga hidroksida ya. Ini tadi cari ke beberapa toko itu nggak ada kok ya, adanya ini. Karena kalau tembaga hidroksida itu ada 2 ya, jadi hidrogen dan oksigen itu yang terikat dalam tembaga. Kalau oksida ini hanya oksigen yang terikat. Nah, jadi tembaga oksida ini selain fungisida itu juga sebagai bakterisida yang membunuh bakteri dan juga jamur. Yang cara kerjanya itu kontak ya, jadi penyepraian tuh harus benar terkena sasaran ya. Nanti perhatikan untuk cara penyepraian juga. Nah, cuman jangan terlalu keseringan memakai bahan aktif ini ya, karena di tanaman itu efeknya itu panas, daunnya itu efeknya keras, dia tuh agak mengeras, apalagi di usia masih
pertumbuhan ya, masih kecil seperti ini. Ini karena melihat serangan yang sudah seperti ini ya, kita berusaha aja lah ya. Merek dagang Nordok ini untuk tanaman cabai tidak ada ya keterangannya. Ini tanaman kakao, kopi, dosisnya itu 1-2 sendok makan. Nah untuk cabai nanti kita pakai dosis yang paling rendah. Nah terus yang kedua kita mix atau campur dengan kalsium Pak Bos ya. Ini kalsium karbonat tepung. Nah jadi tembaga oksida itu anjurannya jangan dicampur dengan bahan kimia yang lain karena sifatnya itu alkalis, artinya itu mempunyai pH yang tinggi, jadi dapat ini melemahkan bahan aktif yang lain. Nah tapi kalsium ini juga alkalis, pH-nya itu tinggi juga, jadi tidak masalah kita campur, tapi dengan syarat kalsium yang karbonat yang sifatnya itu tepung. Nah kalsium itu sendiri itu kan salah satu unsur hara makro ya, ada makro primer itu NPK, nah makro sekunder itu ini kalsium, magnesium dan juga sulfur. Salah satu manfaat dari kalsium itu untuk imun tanaman, melawan penyakit terutama jamur dan juga bakteri, dan manfaatnya yang lain itu juga banyak, bisa dilihat di kemasan ya. Nah kalau sudah tuku beli ya, kalau yang sudah senior sudah nggak asing lagi lah ya. Nah untuk dosis ya 3 gram per liter air untuk semprot ya juga. Nah langsung aja ya kita meracik. Untuk Nordok itu 1 sendok makan, dimasukkan air ya, bukan dimakan. Nah seperti ini. Nah kita adukkannya itu secara terpisah ya, jadi Nordok ini aduk tersendiri ya, dilarutkan sendiri. Nah kemudian masukkan tangki. Nah setelah itu buat larutan lagi ya, untuk melarutkan kalsiumnya, baru masukkan ke tangki. Jadi istilahnya itu kan nggak gelut langsung. Nah ini kan kita pisah terus kita satukan, nah kan damai toh, ngono loh ya, logikanya seperti itu. Nah terus buat larutan kalsium ini ya, jadi untuk dosis kalsium itu kan 3 gram per liter air, 1 sendok makan itu kira-kira 14 gram. Nah ini saya kasih 4 sendok makan. Nah jadi seperti ini ya, larutannya itu dipisahkan dulu. Nah dan juga nanti penyepraiannya itu wis diklomoi ngono wae ya, langsung diklomoi apa, pokoknya sampai basah, sampai ke tanah-tanahnya juga, karena bakteri itu sendiri selain sudah di daun itu kemungkinan besarnya juga sudah menyebar di tanahnya. Nah gini, penyepraian itu dibasahi ya sampai kelomoh ke bawah-bawah akarnya juga, karena ini kan fungisida kontak dan juga ada pencampuran pupuk kalsium. Nah, jadi lakukan seperti ini, penyepraian sampai kelomoh ke bawah-bawah tanah juga, karena bakteri dan juga jamurnya kemungkinan besar juga pasti sudah sampai ke tanah juga. Oke ya kawan-kawan semua, hanya sekedar berbagi, bukan maksud menggurui. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah mendukung. Saya doakan semuanya diberikan kelancaran dan kesehatan selalu. Sampai ketemu lagi, sayonara.